Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Titi dalam mata pelajaran prakarya. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, silakan kalian lihat gambar-gambar berikut ini. Ya, pasti kalian sudah kenal tentang jenis buah-buahan serta hasil pengolahan dari buah tersebut. Ya, betul sekali. Kita akan pelajari tentang bab 2, pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Baiklah anak-anak, pada materi bab 2 ini kita akan pelajari tentang yang pertama pengertian buah segar, yang kedua karakteristik dan kandungan atau manfaat buah segar, dan yang ketiga teknik pengolahan bahan pangan dan tahapan pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Baiklah anak-anak, mari kita bahas yang pertama, yaitu pengertian buah segar. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Yang kedua, karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan musim buahnya. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Contohnya buah mangga, buah durian, buah duku, dan buah rambutan. Berikutnya, buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Contohnya buah pepaya, buah pisang, dan buah jambu. Yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Pertama, buah tropis. Buah tropis adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pepaya, pisang, mangga, nanas, dan durian. Yang kedua, buah subtropis adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang. Contohnya apel, jeruk, anggur, dan strawberry. Yang ketiga, berdasarkan proses pematangannya, yaitu buah klimaterik. Adalah buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau pada buah tersebut. Contohnya pisang, mangga, pepaya, dan apel. Berikutnya buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, nanas, anggur, dan jambu. Berikutnya kita pelajari tentang kandungan dan manfaat buah-buahan. Telah diteliti oleh para ahli pendidikan bahwa setiap buah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, kita pelajari tentang kandungan dan manfaat jambu biji. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan buah jeruk.
Vitamin C tersebut berfungsi untuk melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Kemudian, jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan penangkal kanker. Yang berikutnya dapat memperlancar proses pencernaan. Berikutnya yaitu buah alpukat. Alpukat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan juga loh. Yang pertama, kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Alpukat juga mampu mengurangi nafsu makan. Dan berikutnya, kandungan vitamin A dan E pada buah alpukat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Berikutnya yaitu buah pepaya. Buah pepaya tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Manfaat yang pertama yaitu pepaya dapat melancarkan pencernaan. Kemudian, vitamin C yang tinggi dan A sangat baik untuk mencegah penyakit flu dan pilek. Dan yang berikutnya yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Baiklah anak-anak, setelah kita pelajari tentang jenis dan karakteristik buah segar, serta kandungan dan manfaat buah segar, selanjutnya kita akan pelajari teknik pengolahan pangan dan tahapan pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah. Yang pertama, teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, yaitu teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Yang keempat adalah teknik menyetup atau menggulai yang kita kenal dengan stewing. Adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Yang kelima, teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Yang kelima, teknik mendidih atau simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana pada permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil.
Dan yang terakhir adalah teknik mengetim. Adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim atau coklat. Yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berikut ini adalah teknik pengolahan pangan panas kering. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Yang ketiga yaitu teknik menumis atau sauteing. Adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar. Yang keempat, teknik memanggang atau baking. Teknik memanggang adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Berikut ini cara memanggang memiliki beberapa metode. Yang pertama, memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembapan, dan yang terakhir memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Yang kelima yaitu teknik membakar atau grilling. Adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci dadar yang diletakkan di atas perapian langsung. Selain itu, kita dapat mengolah bahan pangan dengan teknik atau cara yang lainnya, seperti yang pertama, menghaluskan. Membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat seperti blender, parutan, maupun diulek. Yang kedua, mencampur, yaitu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga, menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan. Dan yang terakhir, tidak dimasak atau raw food. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah. Selanjutnya, agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, perlu memperhatikan tahapan atau proses pembuatan pengolahan pangan sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan perencanaan, kemudian kita lakukan pelaksanaan pembuatan, setelah itu penyajian atau pengemasan, dan evaluasi. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan langkah-langkah laporan pembuatan karya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, meliputi identifikasi kebutuhan, alasan, dan ide atau gagasan. Yang kedua, pelaksanaan, meliputi persiapan yaitu merancang atau mendata bahan dan alat yang diperlukan. Kemudian proses pembuatan yaitu pemotongan bahan, mencampur dan mengolah bahan. Yang ketiga, penyajian atau pengemasan, meliputi penataan dan pengemasan. Dan yang terakhir, evaluasi, yaitu analisis atau evaluasi produk dari guru, teman, dan hasil berjualan produk. Berikut ini adalah contoh olahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Yang pertama ada jus buah, kemudian puding buah,
Kemudian kalian bisa olah menjadi salad buah, lutisan buah, nagasari, atau sup buah. Nah, bagaimana? Menarik bukan anak-anak? Silakan kalian bisa praktekkan untuk membuat olahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.